Oke, kita bersama-sama di perbincangan rumah manajemen kerjasama 96 FM Mercury dengan AMA Surabaya, ya. Dan kalau Anda melihat yang sudah tidak asing lagi begitu ya, besok kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi Mas Aldi. Luar biasa saya sama Bu Novi ini, langsung ngamen terus. Bu Novi apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Aldi. Sehat ya? Lama tidak ketemu loh. Lama tidak ketemu karena saya absen 2 kali ya. Ya. Iya. Pak Aprianto mungkin bingung karena kami berdua ini punya acara sendiri Pak tiap Selasa pagi. Mungkin someday Pak Aprianto bisa diundang ya. Untuk solusi SDM Pak nama programnya. Selasa pagi Pak. Iya. Jadi besok pagi saya kesini lagi. Makanya beberapa kali saya ditawarin nama untuk jadi co-host ya. Co-hostnya itu saya bilang loh Selasanya loh saya di sana lagi. Iya. Oke. Dan hari ini bersama-sama dengan AMA kita menghadirkan, terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak Direktur Pak Dwi Wahyu Aprianto, koreksi nama kalau saya salah Pak. Benar, beliau adalah Direktur PT Berdikari Mebel Nusantara. Ya, Bu Novi betul ya. Silakan disapa, kan jadi co-host toh. Nah, saya tak banyak diam aja. Kapan lagi bisa nyuruh-nyuruh Bu Novi gitu. Silakan. Baik, selamat siang sahabat Mercury. Semoga sehat selalu ya, dan juga ini siang-siang panas ini. Semoga artinya tetap adem gitu ya, supaya kemudian di dalam studio sih dingin, jadi misalnya adem, tidak terlalu ini. Iya. Siang hari ini kita kami dari AMA Surabaya. Jadi siang ini saya mensupport Mas Aldi untuk berdiskusi tentang peluang dan tantangan ekspor mebel ke Eropa. Iya, furniture ke Eropa ya. Furniture ke Eropa, dan kita kedatangan tamu yang memang bidangnya di sana. Di sana. Tapi itu. Ya. Nanti kita minta Pak Dwi Wahyu Aprianto, Pak Apri panggilannya ya. Pak Apri ya, Pak Apri untuk memperkenalkan tak kenal maka tak sayang PT Berdikari Mebel Nusantara itu seperti apa. Tapi sebelum itu apa kegiatan AMA? Kegiatan masih AMA sama seperti biasa ya? Sama seperti biasa. Jadi kita baru saja tanggal 18 kemarin kita ada seminar Mas Aldi gitu. Terus ya kita IG Live baru saja ya. IG Live baru saja hari apa kemarin? Hari Jumat. Hari Jumat jadi, ya. Kemarin hari Rabunya atau Selasanya kita seminar, kemudian Kamis ya. Jadi langsung ya. Kamis, kemudian Jumatnya IG Live, dan kita hari ini sebulan sekali ya di sini ya. Iya, kalau di sini sebulan sekali. Rumah manajemen seperti itu, dan kita karena memang kalau di sini sebulan sekali karena susah nyari narasumber katanya. Pak Apri aja bukan karena padatnya acara. Bukan, iya, susah nyari narasumber yang berkenan. Karena di jam siang sudah siang ya Mas. Iya, betul, karena betul. Pagi biasanya kalau kan belum mulai aktivitas gitu. Iya. Siang-siang menanggung ini karena jam istirahat, jam nanti juga, di balik kantor segala macam. Oke. Baik, kita ke talk show kita, peluang dan tantangan bisnis ekspor furniture ke Eropa. Menarik untuk Anda yang mungkin juga punya passion yang sama, tapi sebelum itu kita kenalan dulu dengan PT Berdikari Mebel Nusantara. Pak Apri bisa cerita PT Berdikari Mebel Nusantara ini ternyata BUMN ya Pak ya? Iya. Anak cucu. Monggo silakan. Historinya seperti apa Pak? Sebelum menjawab pertanyaan Pak Aldi nih, izin saya menyampaikan sedikit pantun. Oke. Biar lebih cair, biar nggak ngantuk Pak ya. Ya, siap. Dinar belajar cara merangkum. Belajarnya di kota Wonogiri. Cakep. Kusapa dengan assalamualaikum. Salam kenal sahabat Radio Mercury. Luar biasa. Nanti closingnya ada lagi Pak? Iya. Sudah disiapkan belum? Sudah siap. Closingnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja. Oke, Pak Apri silakan. Ya. Boleh terkait dengan tadi pertanyaan dari Pak Aldi terkait dengan PT Berdikari Mebel Nusantara. Sebenarnya PT Mebel Nusantara ini memang core bisnisnya di bidang furniture manufaktur, ya kan. Kurang lebih berdiri sekitar tahun 2004. 2004. Ya, jadi sudah 20 tahun dasar watak. Tapi sebelumnya sudah di Makassar sebenarnya kami saat ini stay kami ataupun manufaktur kami ada di Pandaan atau Pasuruan. Sedangkan sebelumnya di tahun 2004 itu
di Makassar. Oh, jadi yang awal berdirinya di ya, Makassar. Jauh hari sekitar 98 masih dalam bentuk pilot project. Pada saat itu pendiriannya adalah Pak Bustanil Arifin. Koperasi. Sebagai koperasi Menko. Kabulok Jawa Tengah itu juga karena dia melihat potensi pasar manufaktur furniture pada saat itu dia kembali dari Jerman, maka dia mendirikan perusahaan ataupun pilot project pada saat itu di Berdikari. Pada saat itu memang Berdikari ibaratnya kalau zaman dulu masih perusahaan pemerintah yang palu gada. Palu butuh di mana-mana gitu. ada aja, gitu. Iya. Nah, sering dengan waktu sejauh ini di masa Pak Erick Thohir kami ada holdingisasi di mana kami ini masuk ke kelompok ID Food ya, di bawah RNI, tapi induk kami sebagai bapak ataupun kami di bawah Berdikari. Jadi makanya kami sebelumnya bergabung di ID Food, kami sebagai Anper, namun sekarang menjadi holdingisasi, kami menjadi cucu perusahaan. Karena lebih seperti itu. Cuper berarti ya. Iya. Kalau Tapi hampir Anper kan 90 anak perusahaan. Ya, 99,9% saham kami dimiliki oleh PT Berdikari, yang 99,9% juga milik RNI tadi. Juga menjadi bagian dari saham pemerintah, salah satunya Kementerian BUMN. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan Singkatnya. memang dari awal berdirinya itu pangsa pasarnya Ekspor Ekspor, memang. ya. Jadi memang sebagian besar kurang lebih hampir dasawarsa ya. Kalau 15 tahun, 15 tahun kami full di ekspor. Oke. Namun 5 tahun semenjak dipercaya, kemudian kami mengembangkan salah satunya pasar dalam negeri. Oh. Pasar dalam negeri, tapi dalam pengertian kebanyakan di B2B. Kami masuk ke pasar yang bisa digarap untuk khususnya proyek, sama sekarang juga masuk ke pemerintahan. Jadi nggak jualan retail ya? Enggak, kami nggak menjualan retail, kami banyak ke B2B. Jadi nggak bisa nempel ya Mas? Iya nggak bisa. Nanti susah membuatnya Bu ya. Kalau pesan gini tuh nanti paling dikirimi foto sama Berdikari. Gak ada barangnya foto. Itu. Nah, kami hampir punya pasar. Kami mengapa ada dari sisi tadi judulnya tantangan dan peluang untuk masuk industri furniture di ekspor ke Eropa, karena mungkin dalam pengertian kami memiliki pengalaman salah satunya masuk ke pasar Eropa, karena berbeda-beda. Setiap benua, setiap negara memiliki treatment ataupun cara untuk masuk ke pasar furniture khususnya itu memiliki cara pendekatan operasinya itu berbeda-beda, baik dari produknya juga itu juga berbeda-beda. Oke. Ya, kalau boleh tahu sekarang Berdikari punya berapa produk, Pak Apri? Kalau dibilang boleh produk, saya nggak bisa menyebut karena banyak juga. Banyak ya? Ya, karena gini, mereka adalah karakter dari kalau ekspor, sebagian besar. Ini kan barang jadi ya yang diekspor ya? Iya. Jadi, nah ini menjadi tantangan kita tadi kalau bicara. Dibilang semuanya produk furniture untuk di industri furniture itu sebagian besar adalah kita sifatnya seperti tukang jahit ya, atau hanya sekedar produksi. Berarti custom ya? Customize semuanya. Brand atau merek itu menjadi hak milik dari pihak Pemesan, buyer kami. Buyer. Ya. Hampir semua rata-rata industri saya belum tahu beberapa brand lokal Indonesia bisa mendorong, tapi sebagian besar adalah mereka sifatnya mensupport itu sih. Lebih industri furniture seperti itu, Bu. Karena memang furniture seperti misalkan kalau di industri pangan, misalkan brand Kopiko misal permen, ataupun produk yang kita bisa jual di luar juga kita jualnya dengan brand yang sama. Itu di industri furniture masih belum bisa seperti itu, karena tentunya di Eropa atau di belahan dunia mereka punya brand yang cukup besar juga. Bahkan tantangan sekarang ini brand dari luar yang masuk ke kita, contohnya IKEA kan gitu. Kita hanya sebatas sebagai supporting ya dalam hal production seperti itu. Untuk mengangkat brand sendiri di dalam industri furniture ini masih belum sampai saat ini, yang kami harapkan ke depan ada beberapa teman-teman dari pelaku industri bisa mengangkat brand sendiri. Iya. Harusnya kalau misalnya kita punya merek sendiri begitu, nilai tambahnya value added-nya lebih besar ya. Iya, itu juga menjadi tantangan karena itu butuh investasi ya dalam bagaimana nge-branding, bagaimana tantangan kita sekarang digitalisasi ini juga menjadikan menjembatani kami mungkin ke depan bisa masuk ke
langsung yang tidak jangkau secara geografis seperti itu. Secara offline misalkan kita masuk ke secara digital itu bisa mengenalkan produk-produk kami. Namun kadang sebatas mereka tahu produknya seperti apa, tapi tidak dari pihak user atau pihak buyer itu dia punya brand sendiri kan seperti itu. Ya karena customize tadi itu maka boleh dibilang tadi sempat disebut-sebut palu gada gitu ya. Iya. Artinya apa lu butuh gua ada gitu kan. Tapi palu gadanya itu juga lebih spesifik ke furniture. Kalau furniture tapi yang palu gada furniture gitu. Kalau yang tadi palu gada itu terkait dengan zaman dulu ada berdikarinya, holdingnya. Itu dulu ada beberapa industri bisnis lainnya di bidang peternakan, di bidang logistik, di bidang insurance, di bidang pabrik tepung, tapi sekarang udah tereliminasi semuanya, tinggal ada beberapa industri seperti itu. Palu gadanya jadi berdikari holding pada zaman historinya dulu, zaman order baru lah sebelum. Iya. Sekarang tapi yang paling banyak apa Pak? Masuk Jerman itu misalnya butuh aku pesen dengklek gitu masa ada? Iya. Kita punya produk main produk ya ibaratnya, karena karakteristik dari sisi sebuah industri furniture itu tentu disesuaikan dengan line bisnis, line production kita atau mesin produksi itu. Dia tidak bisa secara merta langsung agile atau dia langsung apapun pesan kita dapat bisa, nggak mungkin kan gitu. Kita lebih fokus ke, kalau udah bilang kita dalam industri furniture itu kita mengenal ada 2 garis besarnya, industri furniture indoor dan outdoor. Nah, kita masuk sebagian besar memang ke outdoor furniture. Yang lebih mengedepankan sisi estetika dari sebuah produk, khususnya misalkan kita memakai kayu jati nih misalkan, kita teksturnya benar-benar kita tampilkan seperti itu, menjadi kelebihan dari sisi suatu produk yang mungkin dari lewat Eropa itu biasanya lebih suka seperti itu, naturalis seperti itu. Iya. Orang-orang di luar negeri kan memang lebih bisa ya menghargai serat-serat kayu aja buat mereka itu something gitu ya. Buat kita yang penting kuat, murah, dilugui kak meleak-meleok gitu kan ya. Iya. Oke, Pak Afri, ini melanjutkan yang tadi Bapak tadi sempat menyinggung bahan bakunya salah satunya jati gitu ya. Nah, sementara yang saya tahu akhir-akhir ini tuh banyak sekali isu-isu tentang bagaimana kita harus melestarikan justru tanaman-tanaman gitu, pembatasan seperti itu sepertinya menjadi bahan bakunya kekurangan apa enggak gitu ya. Salah satu tantangan juga ya Pak Afri. Ya, memang dari sisi bisnis kepada Eropa itu cukup tricky atau dia ketat dalam hal pengawasan terkait dengan kelestarian alam. Khususnya khususnya di bidang industri, karena kalau kita melihat dari sisi isu utama yang belahan dunia yang ditetapkan di dalam PBB SDGs seperti itu, Sustainable Development Business ya, itu memang mengedepankan bagaimana kelestarian itu menjadi hal yang utama pada saat mengeksplor bahan baku dari alam. Nah, untuk saat ini memang cukup ketat Ibu, jadi tidak serta-merta itu menjadi tantangan juga, namun juga menjadi added value juga apabila perusahaan itu bisa memenuhi. Salah satunya misalkan kita harus syarat perusahaan lokal Indonesia yang bisa ekspor itu biasanya punya SVLK, sertifikat verifikasi kayu lacak. Intinya adalah kayu itu diperoleh dari penebangan resmi, ada alamatnya, ada di mana seperti itu. Dan barangkali juga ini tidak melalui pembalakan liar. Usia kayunya itu bisa juga dikenali ya Pak Apring ya. Kalau usia memang itu dari sisi kayu itu tersebut, semakin dia kalau jati punya karakteristik, misalkan di Eropa itu lebih suka warna yang kemerah-merahan, tentu pasti usianya sudah tua. Ya, maksud tapi saya muda, artinya dia putih. Artinya kan yang boleh ditebang itu setelah berusia sekian ke atas 15 gitu ya. tahun atau 20 tahun ke atas. Biasanya dari sisi diameter yang dibutuhkan, Pak. Diameter yang dibutuhkan. Itu sudah menentukan usia dari sebuah kayu itu bisa ditebang. Oke. Baik, kita berbagi waktu dengan iklan ya, Pak Apri. Kita break dulu ya. Kita ke iklan. Oke, masih barengan Pak Dwi Wahyu Aprianto, Direktur PT Berdikari Mebel Nusantara, dan juga Ibu Novianing Tiastuti,
direktur, sama-sama direktur ini, saya aja yang penyiar. Ini pakai baju AMA ini. Iya, direktur Magnet Solusi Integral. Ini loh tulisannya ini loh. Saya mau baca apa? Perwakilan dari AMA gitu ya. Saya juga anggota AMA. Gitu aja. Berarti direkturnya corek semua ini, Mbak Deva, coret-coret semua direkturnya. Ya, bersama member AMA gitu. Iya. Silakan Bu Novi, ada yang mau digali dari Pak Aprianto? Pak Apri, jadi kalau tadi sudah disampaikan ekspor, lalu kemudian juga ada lokalnya. Kalau ekspor itu mungkin di seasonal begitu Pak? Maksudnya berarti gimana ini trennya? Iya. Izin menyampaikan terkait dengan, karena kita basically adalah industri furniture di outdoor, dengan kebutuhan nanti dipakai di Eropa itu pada saat musim panas. Sehingga mereka jualannya biasa pada musim dingin kan gitu. Nah musim dingin jatuhnya nanti di Indonesia kan di 3 bulan terakhir akhir tahun. Oktober, November, Desember, berberan itu ya. Sumber-sumber kan. Sumber rezeki gitu ya. Nah itu. Nah pada saat itulah kita high season, peak season di situ pengiriman. Itu kita maksimalkan sampai di bulan Januari, Februari, Maret seperti itu. Nah kemudian karena dia mengharapkan pada saat musim dingin, barang itu tiba di sana untuk dia promosi pada saat musim seminya itu dia udah bisa jualan dan dipakai pada saat musim kemarau panas itu bisa terjual seperti itu Bu. Jadi ya kalau dibilang pada saat peak season itulah kita benar-benar production benar-benar itu skala prioritas pasti seperti time schedule menjadikan perhatian kami untuk dalam rangka bagaimana meningkatkan optimalisasi penjualan kami ke situ. Oke, kalau tentang kayak kalau bicara ini motif gitu, jadi model gitu, gimana Pak? Ini berarti di tim kami memang ada riset development juga. Jadi kita juga walaupun sifatnya ada beberapa job order atau kita mendapat pesanan, desainnya sebagian besar memang dari mereka, tapi ada juga desain dari kami juga. Kami memberikan penawaran terhadap desain kami. Seperti itu menjadi ada beberapa yang kita patenkan, ada beberapa yang menjadi hak milik seperti itu. Karena furniture ini cukup, kalau dibilang ATM, amati tiru modifikasi itu cukup tinggi. Pada saat kita launching itu kalau selama ini langsung menjadi trendsetter kan seperti itu. Dan pergantian model dan desain juga cukup cepat juga. Itulah tantangan di bisnis furniture. Developnya cukup tinggi biayanya, tapi pada saat sudah launching itu sudah banyak yang mengcopy paste seperti itu. Berarti itu tujuan ekspornya itu swasta ya Pak ya, pebisnisnya? Iya, B2B ya. Tapi sebagian besar adalah tidak B2C, tapi B2B dia biasanya adalah wholesaler, dia punya layer di agen, punya ada sampai ke toko online misalkan, tapi kita masuk ke ranah B2B-nya yang udah gede seperti itu, dia punya layer kemudian atau saluran distribusi baru berikutnya seperti itu. Nah hari ini kan ya Bu Novi ya, kita kan bicara soal peluang dan tantangan begitu ya. Bukan tidak mungkin nanti misalnya Berdikari akan ada kompetitor yang bisa melakukan ekspor gitu ya. Nggak marah kan Pak? Pasti nggak masalah. Karena itu bagian dari kompetisi kan. Bagian dari kompetisi. Iya, itu dari situ kita bisa meningkatkan kualitas kita kan, tidak dalam zona nyaman kan seperti itu. Iya, boleh di spill begitu. Apakah sekarang Berdikari sudah punya kompetitor? Yang head to head begitu? Kalau head to head kami termasuk pemain global. Karena pasar kami ada pasar global, yang tantangan kami adalah persaingan ini sifatnya global. Tentu kami punya pesaing tentu dari Cina dan saat ini Vietnam seperti itu. Sebagian besar seperti itu. Sumber alamnya mereka memadai ya? Maksudnya bahan bakunya untuk bahan bakunya? Bahan baku tergantung dari sisi mereka, kebanyakan kita ada kami memakai bahan baku yang ada khas Indonesia, salah satunya jati. Di luar mungkin nggak ada, tapi mereka menjual sesuatu misalkan pine atau pinus, mahagoni ada beberapa. Itu juga menjadi pesaing mereka. Jadi seperti itu. Jadi diversifikasi produk kami di sisi jati itu yang menjadi kekuatan kami pada middle up ya. Tapi pada saat middle ke bawah lower itu jadi pasar yang
pihak Cina ataupun Vietnam seperti itu. China dan Vietnam yang sudah kelihatan Sudah, iya. sebagai head-to-head kompetitor Iya, gitu ya. memang secara global pun secara furniture saat ini memang Indonesia cukup mendapatkan pressure ya, khususnya dari Vietnam. Karena dari sisi kalau Cina pasti udah dari zaman dulu hampir 50% kok semua produksi secara global itu semua dari China. Iya. Tapi pemain baru di Asia ini Vietnam yang mendapatkan, apalagi setelah ada perang dagang antara Amerika dengan China, beberapa mengalihkan produksinya ke Vietnam. Oh, produksinya ke Vietnam. Oh. Karena dekat secara teritorial, secara geografis mendekatin, sehingga itu menjadi pintu masuk mereka, walaupun produksinya atau bahan material dari Cina, tapi lewat Vietnam. Perusahaan di Vietnam itu jadi peluang dari pihak pemerintah setempat untuk memberikan intensif tanda kutip itu, sehingga menekan biaya dalam produksi maupun produktivitas. Jadi kalau misalnya kita mau jujur dan mencoba untuk melakukan introspeksi begitu ya, otokritik gitu ya, apa Pak kendala-kendala kita untuk yang membuat persaingan itu jadi kita kok agak sedikit kalah nih dengan negara-negara. Padahal kan bahan baku kita punya gitu ya. Apakah teknologinya atau? Kalau saat ini memang menurut kacamata saya pribadi, mungkin ada teman-teman pendengar berpendapat lainnya, tapi pada saat ini memang supporting dari sisi pemerintah government juga penting. Oke. Karena itu regulasi-regulasi yang saat ini menekan kami khususnya di bidang industri furniture itu juga menjadikan perhatian kami juga. Kemudian dari sisi mesin, sekarang ini teknologi cukup tinggi sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian ketiga ada regulasi yang setiap tahun berubah, setiap tahun tentang upah. Karena kan padat karya, tentu itu menjadikan efek dari sisi cost production kami. Nah, itu jadi perhatian kami juga, bagaimana kami harus mengcover semuanya dengan pasar yang saat ini mungkin tanda kutip global geografis geopolitik cukup menekan bisnis furniture itu, sedangkan pasar tidak, tapi dari sisi upah misalkan tiap tahun tetap harus naik terus. Nah, itu jadi tantangan kita. Di negara lain misalnya Vietnam, hal tersebut tidak terjadi kan, karena ada supporting dari government sebelumnya. Seperti itu sih Pak, mungkin Pak Aldi sampaikan. Kita coba tanya ke pengamat tentang ekspor Bu Novi. apa pendapatnya? Menarik, ada pendapat enggak? Tentang ekspor. Ya, tadi ada kendala-kendala misalnya ternyata support pemerintah kurang ya ke berdikari ya Pak ya. Bukan saya yang ngomong kurang. Pak, bukan Bapak ya. Saya yang ngomong. Ya kita kan kembali ke market ya, kembali ke pasar, bukan supportnya, tapi kembali ke pasar. Kita bukan sebuah perusahaan yang benar-benar dikontrol seperti di China ataupun di Vietnam dengan karse perusahaan. Itu kan pengaruh juga. Oke. Itu juga bisa dikontrol sekaligus oleh mereka karena ideologisnya kan berbeda kan gitu. Tapi kita memang itu dari situ Pak, kita kembalikan ke pasar aja. Bahkan kita ada asosiasi HIMKI yang menaungi seperti kami untuk bercurhat kan seperti itu kan gitu. Iya. Tapi kalau misalnya secara subjektif boleh memilih, Bapak lebih setuju sekarang untuk mengatasi persaingan itu dengan padat modal ya daripada padat karya ya. Memang lebih saat ini dibutuhkan seperti itu ya, pada padat modal ya. Karena itu menjadi, kita belajar dari sisi teknologi sekarang cukup berkembang. Dengan melakukan investasi sebuah mesin tentu kan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Tenaga kerja. Seperti itu sih Pak. Karena gitu itu sangat memberikan efek yang cukup besar apabila kita fokus ke bagaimana teknologi kita manfaatkan. Tidak hanya teknologi dari sekarang ada digital nih, tapi teknologi dari sisi production itu sudah cukup jauh dari dulu. Kalau dulu ibaratnya bisa mengukir, sekarang sudah ada mesin-mesin yang bisa mengukir sendiri dengan presisi seperti itu kan gitu. Oke. Tenang Pak, nanti biar dibantu Bu Novi untuk menelpon Pak Erick Thohir ya. Bu Novi ada komentar? Salam Bu. Ada komentar nggak? Iya, saya mikirnya gini Pak, kalau tadi kan dengan keterbatasan yang ada seperti itu ya, pada akhirnya akan kembali lagi ke masalah ke profit yang didapatkan. Nah, supaya tetap profit itu apakah mungkin secara pangsa pasar itu bisa digeser gitu Pak? Jadi maksudnya berarti ini di pasar yang seperti ini ya sudah kita banyak hal-hal, tapi dengan apa yang kita bisa lakukan kemudian kita membidik pasar yang baru yang kemudian itu justru jadi peluang baru kayak gitu Pak. Memang Ibu, tapi yang terpenting adalah
fokusnya sebenarnya kalau kita boleh introspeksi diri itu bagaimana menjaga kualitas kita. Oke. Karena itu pengaruh dari bagaimana proses produksi bisa memberikan tadi kalau bicara untuk memprofit, kalau bisnis dengan ekspor ya kan, selama kita bisa memberikan kualitas yang terbaik, pasti akan mendapatkan harga yang terbaik. Maksudnya seperti itu sih. Bagaimana bisa terjadi? Pasti dari pihak pelaku bisnis itu sudah paham bahwa tentu membutuhkan effort dari si kualitas bahannya. Seperti itu kan, makanya kita ada segmented, mau masuk ke pasar mana, kita mau masuk ke pasar yang segmen low price ataupun harga murah atau main ke middle up. Nah itu sasaran kita masuk ke situ. Jadi ke niche marketnya gitu. Iya, Pak, bukan ke niche market ya, dari sisi segmented pasar aja kita mau seperti itu. Jadi kalau kita bilang kita nggak bisa bersaing dengan low price karena ada masuk dari sisi China misalnya. Kita nggak bisa masuk, tapi kita masuk ke pasar yang benar-benar orang sudah tahu kualitasnya, buyer sudah tahu kualitas, sudah tahu bahwa memang menginginkan suatu produk yang up ya lebih tinggi. Nah itu kita masuk ke situ. Berarti itu ada pasar Berdikari sekarang memang menggarap yang middle, up ya, middle up, seperti middle itu up ya, bukan yang low. Iya. Oke, baik. Saya berbagi waktu dengan Pak Leo ya, Bu Novi ya. Ini ada Pak Leo di WhatsApp. Untuk pasar dalam negeri, kayu jati sangat dilindungi dan harus ada izin yang setahu saya juga tidak gampang. Iya. Apakah tidak ada kendala saat furniture kayu jati diekspor? Ini butuh penegasan ini. Monggo silakan. Saat ini memang kayu jati menjadi primadona industri ya, karena memang kalau bilang spesifik kayu jati hanya di Indonesia kan gitu. Hanya ada di Indonesia, betul. Karena sifatnya memang, tapi ada beberapa jenis kayu jati. Afrika ada kayu jati, tapi beda-beda teksturnya ya. Tapi paling bagus punya kita ya Pak. Karena kan gini, kita kan sekarang orang Indonesia pasti ngomong paling bagus orang Indonesia. Oh gitu ya. Kalau kan nggak ada orang jualan kecap yang nomor 6 gitu ya, nggak ada. Ya. Tapi itu tantangan kita. Makanya dari ini yang menjadi isu internasional pada saat ini, di mana regulasi cukup ketat, terutama untuk regulasi di Uni Eropa itu mengeluarkan syarat, misalkan kayu jati, semua industri menggunakan kayu harus bukan berasal dari pembalakan liar. Di Indonesia saat ini memang, sedangkan usia pembalakan liar ataupun usia jati itu juga tergantung dari sisi bagus tidaknya usia tersebut pembentukan kayu. Industri ini tiap tahun harus ada membutuhkan kayu kan gitu. Kayu yang bagus memang ada di Jawa, tapi seiring dengan waktu perkembangan dan situasi dan kondisional sudah berganti. Nah ini, itu memang jadi tantangan yang luar biasa kami kendalanya. Sehingga kita harus bernegosiasi kembali kepada pihak buyer bahwa kalau menginginkan kualitas yang benar-benar prima, itu pasti harganya akan naik. Kemudian dari sisi, dan tidak memungkinkan karena kita bergantung pada alam. Ada standarisasi yang harus kita penuhi. Kalau kita dibilang adalah quality HRS-nya atau quality requirement standarisasi yang harus kita penuhi. Nah itu jadi negosiasi kami kepada buyer. Karena situasi kondisi alam. Iya. Seperti itu sih Pak. Memang tantangan terbesar pada saat ini memang dari sumber alamnya itu kayu. Makanya beberapa sekarang ini udah mulai menggunakan kayu yang semirip ataupun punya tekstur yang sama misalkan. Tapi bukan jati gitu ya. Bukan jati. Itu yang kita tawarkan. Memang dengan sering bertahun kita harus membutuhkan penanam kembali misalkan. Dan itu take time kan ya, butuh waktu yang enggak pendek. Karena jati yang besar-besar kan juga sudah sangat terbatas. Nah, pernah nggak mengalami nolak-nolak order hanya karena memang bahan bakunya nggak ada selama ini? So far pernah dilakukan oleh Berdikari? Pasti pernah, karena itu jaminan dari sisi kita menjamin keberlangsungan dan kepercayaan kepada buyer ya. Karena jangan sampai kita memberikan janji kemudian ternyata kami tidak mempunyai kapasitas atau bahan baku atau kendala. Karena itu kan karena dia juga pasti buyer itu sudah punya, kalau sudah berjanji atau kita membuat agreement terkait dengan PO ataupun perjanjian itu, nanti kalau sudah tahu ternyata kita nggak bisa produksi, kita bisa kena penalti. Atau salah satunya juga merugikan kami juga. Nah, salah satunya itu kita sudah bisa berhitung berapa nih kita kebutuhan kayu, berapa sumber-sumber kayu yang kita dapatkan. Jadi itu pernah terjadi dan itu sering kali terjadi pada saat seperti tahun 2021, 2022 pada saat COVID ya, itu kan tinggi permintaan terkait dengan furniture. Semua orang pengen beli furniture, otomatis terjadilah kelangkaan ataupun kebutuhan kayu yang tidak
bisa dipenuhi di beberapa industri furniture seperti itu. Kita seperti rebutan. Iya. Jadi Pak Leo, kalau boleh saya simpulkan itu pertanyaan Anda tentang apakah tidak ada kendala saat furniture kayu jati diekspor, jawabannya sudah pasti ada. Pasti ada. Tapi ini ya itulah pinter-pinternya Pak Direktur ya, untuk bisa nanti seperti apa begitu ya. Oke, Bu Novi mau menambahkan untuk Pak Leo? Sudah. Sudah ya, kita ke iklan dulu aja kalau gitu ya, kita ke iklan dulu. Ada Pak Fandi yang join juga. Terima kasih Pak Fandi sudah hadir di Rumah Manajemen ya. Sebagai bagian dari BUMN, kenapa Berdikari Mebel tidak bersaing produk di dalam negeri? Apa karena kurangnya peminat di dalam negeri? Bukan seperti itu ya. Kita tetap bersaing dengan dalam negeri. Tapi kita main dari sisi segmented pasar itu tadi. Kita nggak bisa langsung memberikan kita bersaing. Tapi semua pasti bisa bersaing. Yeah. Jadi di industri furniture dalam negeri itu cukup banyak sekali. Hampir ratusan atau bahkan ribuan industri furniture. Ada mulai kelas UMKM sampai menengah sampai industri besar yang spesialis. Dia punya spesialis sendiri. Nah, kebetulan kami saat ini memang tadi fokus ke outdoor furniture. Nah, kemudian 3 tahun terakhir kita atau 5 tahun terakhir ini kita mengembangkan pasar dalam negeri khususnya B2B untuk hotel-hotel. Berarti itu malah muncul terakhir ya Pak ya? Seperti itu, karena saya rasa untuk mengembangkan pasar di dalam negeri, why not itu juga. Seperti itu. Itu bagian dari tuntutan kami sebagai tadi dibilang BUMN, salah satunya juga kita harus masuk ke pasar dalam negeri. Seperti itu. Tapi tetap persaingannya ataupun lebih, tanda kutip lebih kejam juga kan gitu di dalam negeri. Kita bisa mendapatkan, karena kita bisa mendapatkan harga yang murah pun masih ada. Nah, kita tinggal mau memilih pasar mana yang mau kita sasaran seperti itu. Ibaratnya kalau kita masuk bawa peluru, kita udah tahu peluru ini tidak kosong tapi kita isi, tapi kita harus tahu biar tidak membuang peluru ini kita masuk ke pasar tersebut, kita harus memilih segmented pasar itu. Ya. Nah, kalau untuk market dalam negeri juga customize Pak Berdikari? Sebagian besar memang customize. Oh, tetap sama ya memang ya polanya memang, ya. Polanya tetap customize. Kita tidak B2C atau retail seperti itu. Retail atau seperti itu biasanya hanya kita memiliki promosi juga sekalian branding di dalam negeri namanya BUMN Living. Seperti itu sebagai bagian kami untuk mengenakan produk-produk kami ke depan untuk bisa. Nah, biasanya hasil dari yang minta tadi ekspor ataupun itu mungkin tidak masuk ke standar mereka, kami jual secara online ataupun secara di BUMN Living seperti itu. Oh, itu aplikasi atau seperti apa? Produk kami namanya brand BUMN Living ya. BUMN Living untuk pasar dalam negeri seperti itu. Ya, sejauh ini kalau bicara soal ekspor furniture, selain Berdikari dari perusahaan swasta, sejauh yang Pak Apri ketahui belum ada ya? Banyak Pak, sudah banyak. Oh, sudah banyak ya. Dan ambil contoh di sekitar sini kan ada Integra itu juga sudah ekspor. Integra juga sudah ekspor ya. Domisindo, brand Domisindo itu, tapi mereka punya pasar sendiri-sendiri kan gitu. Kami juga pasar sendiri-sendiri, ibaratnya seperti itu sih. Jadi beda ya, beda segmen ya. Segmented. Memang itu tadi furniture tidak bisa kita kayak seperti semuanya bisa one stop shopping kan, kita manufaktur kan gitu. Kecuali kita punya perusahaan banyak, nah itu ini untuk industri ini mungkin bisa seperti Integra dia punya di dalam spesialis indoor furniture, tapi dia tidak dia punya model seperti panel-panel kabinet dan sebagainya, punya seperti itu. Nah itu. Ya, ekspor furniture itu term and conditionnya itu lebih ribet. Gimana? Syarat-syarat dan ketentuannya lebih ribet. Iya, pasti itu yang menjadi tadi bilang kalau boleh tantangan salah satunya itu. Tapi itu juga menjadi kalau kita bisa memenuhi itu menjadi added value kita sebagai mampu untuk masuk ke pasar Eropa atau pasar ekspor seperti itu. Apa yang membedakan dengan ekspor dari produk-produk yang lain, Pak? Kurang lebih sama kalau produk, karena memang pasti ada regulasi yang sama semuanya, tinggal badan ataupun organisasi mana itu juga sama juga pasti punya masing-masing. Misalkan kami di industri furniture itu ada syarat SVLK yang dikeluarkan oleh dari si Indonesia namanya Skovindo nih, misalkan selalu menyebut nama. Itu menjadi syarat wajib bagi perusahaan kalau mau ekspor. Kemudian kami harus mengurus izin ekspor
izin ekspor untuk olahan kayu itu juga etik misalkan, itu juga macam-macam. Iya. Karena itu juga ada nanti sebelum produk itu kita harus melalui testing kan gitu. Testing ini bisa dari sisi kandungannya ramah lingkungan, tidak berbahaya kepada anak-anak, itu juga menjadi cukup untuk kalau dibilang investasi cukup besar untuk bisa masuk ke situ. Iya, karena ekspor itu kan memang tidak semudah membalik telapak tangan ya. Iya. Kadang-kadang untuk makanan aja terlalu manis juga katanya nggak boleh, bisa ditolak. Ada kandungannya, ada kandungan yang batas. Iya, Bu Novi mau ekspor apa? Silakan loh, nanya-nanya. Barangkali mau ekspor. Oh. Enggak ya? Sama kalau kita juga ekspor ini untuk Eropa memegang cukup adalah dari sisi kewajiban sosial, Bob. Kewajiban sosial itu misalkan pekerja tidak bahkan sampai ke subkon kami ataupun sampai ke yang bekerja secara langsung pekerjaan tidak boleh dari umur. Harus ada melibatkan wanita, misalkan berapa persen di situ ada juga. Kemudian fasilitasnya juga tersedia mulai dari jaminan sosial misalkan dari BPJS kalau di Indonesia itu harus lengkap semua, upah dan semua kontrak harus jelas semuanya, itu kita diaudit setiap tahun untuk mendapatkan hal tersebut, dan itu juga tidak mudah kan gitu. Kita ada BSCI, nah misalkan Business Complement Industri dan Inisiatif seperti itu. Kalau itu berlaku di Eropa, ada beberapa negara dia pakai Anfori misalnya Smeta seperti itu. Itu negara Prancis misalkan, dia tidak berlakukan BSCI, tapi sifatnya sama, kewajiban sosial yang diatur oleh regulasi yang diaudit secara langsung oleh organisasi ataupun lembaga di Eropa, dia mempunyai perwakilan di Indonesia. Seperti itu. Iya. Dan yang yang juga cukup ribet itu kan masing-masing negara punya regulasi sendiri. Ya, kalau Eropa karena di bawah Uni Eropa, jadi dia lebih bisa berlaku untuk semua, kecuali Inggris ya, karena dia Brexit kan dia keluar dari itu, maka dia itu. Tapi yang semua untuk wilayah Eropa sama regulasinya semua, ya. Itu hampir semua berlaku sama. Kalau untuk yang di luar negeri kayak begitu, aturan-aturan itu juga cepat berubahnya atau gimana pengalamannya Pak? Kalau berubah tidak ya, tapi tidak. Dia lebih banyak seperti lebih sustain ya, lebih sustain seperti saat ini. Tapi next ini ada perubahan baru nih, misalkan ada kewajiban EUDR namanya, itu juga masih menjadi perdebatan di tingkat nasional internasional. Di Menko kemarin Pak Hartarto Erlangga juga menyampaikan masih mengkaji, tidak memenuhi karena syaratnya udah harus habis di tahun ini, akhir tahun ini misalkan. Ada kewajiban sosial, ada kewajiban misalkan terkait dengan penggunaan, itu tidak hanya untuk industri kayu, ada kelapa sawit, ada industri yang terkait dengan alam, coklat dan sebagainya, di mana semua produk yang diekspor itu harus melewati proses mulai dari tidak melalui pembalakan, ada mulai dari tenaga kerja asal kayu atau asal hutan, bagaimana tidak mulai proses hutan lindung di itu tidak boleh. Nah seperti itu. Itu cukup berat bagi industri seperti kami, karena kami harus melakukan cross check sampai sejauh di mana kayu itu nanti berasalkan seperti itu. Itu juga dari kewajiban kemarin ditetapkan oleh Uni Eropa. Sudah akan berlaku di bulan Januari, tapi pihak Indonesia dan Malaysia pada saat ini masih belum sepakat terkait dengan kewajiban tersebut, karena itu terkait dengan iklim global ya, juga melindungi konsep seperti kami cukup berat kalau untuk memenuhi hal tersebut. Tapi kalau bisa dipenuhi, itu bisa menaikkan harga dan itu mengeliminasi ya, kompetitor yang bisa masuk ya, itu menjadi added value untuk kita bisa masuk, memperkecil tingkat kompetisi juga. Salah satunya seperti itu. Mengapa Indonesia dipilih? Karena memang tidak banyak, karena Eropa ataupun negara-negara Asia yang mungkin dari tanda kutip masih sering ada pelanggaran terkait dengan alam, terkait itu dirasa masih cukup, harus semua industri yang harus melewati sertifikasi seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan yang mungkin menarik ini. Berdikari Mebel apakah juga open recruitment untuk karyawan? Dari Mbak Mutia ini. Karena kok kurang familiar. Bagaimana mengakses Berdikari Mebel? Kebetulan kami memang ada open recruitment, tapi biasanya
Kami sekarang ini bekerja sama dengan Kementerian BUMN, kemudian Kemendikbud, ada proses magang misalkan. Itu juga dari mandatori dari kami, holding kami. Kemudian ada program BUMN masuk kampus, salah satunya kalau di Berdikari kami salah satunya juga nanti akan menerima anak-anak atau magang seperti itu untuk bisa. Nah, saat ini sudah rutin kami kerjasama dengan beberapa universitas di Jawa Timur. Kita sudah bekerja sama untuk bisa anak magang, dan bisa hasil magang itu kita ambil rekrutmen yang terbaik seperti itu dijadikan kami saat ini. Seperti itu. Kalau boleh dibilang banyak informasi mungkin di IG kami atau di sosmed kami seringkali kami sampaikan terkait dengan open recruitment seperti itu. Seperti itu. Karena kita memang open recruitment, memang semuanya rata-rata open recruitment. Kalau ini Instagramnya Berdikari apa Pak? Mungkin bisa disampaikan supaya tadi yang mungkin belum kenal jadi lebih tahu. Berdikari Mebel Official seperti itu. Berdikari Mebel Official. Berdikari Mebel _official. Oke, jadi di situ gercep ya Pak ya? Iya, ada boleh ada banyak, kita ada IG ada 2 kalau nggak salah berkaitan dengan marketing, berkaitan dengan kehumasan atau kehumasan. Kalau yang kehumasan ya tadi itu Berdikari Mebel _official. Oke. Jadi bisa dikepoin di situ ya, Mbak Mutia. Kalau sekarang sedang open recruitment sekarang enggak? Sebenarnya ada, silahkan kita masuk ke media terbuka untuk open recruitment juga sih. Ada beberapa pos yang kita open juga. Oh, ada beberapa pos. Kalau boleh tahu sekarang karyawan di Berdikari ada berapa Pak yang dibawa ini Bapak? Kurang lebih sekitar 200-an ya pada saat ini. 200-an ya. Itu sudah include yang ada di pabrik ya? Lebih ya kalau di pabrik, sekitar ya kalau bilang sekitar 250-an itu ada di kami. Pada saat ini, nanti pada saat kita biasa bertahap. Nanti biasa pada saat bulan 3 bulan terakhir biasa sampai tembus ke 700 sampai itu. Sudah mulai seasonnya tadi production kami seperti itu. Biasanya sebagian besar memang di pegawai khususnya di produksi ya. Di produksi itu yang sekali. Mereka punya keahlian tertentu gitu ya Pak ya biasanya. Keahlian tertentu seperti itu. Sudah mulai mempekerjakan anak-anak Gensi Pak? Alhamdulillah sudah. Mulai pusing kepalanya. Itu tantangannya seperti itu Pak. Oh benar dah. Iya. Tidak terbantahkan. Iya. Itulah tantangan. Cerita sedikit dong, menarik ini kalau untuk furniture anak-anak Gen Z gitu. Ini termasuk tantangan ini. Apakah mereka juga masih punya minat besar Pak? Karena gimana? Kan para Gen Z, Zoomer ini tadi. Iya Bu, kami memang ada kewajiban ya di dalam untuk merekrut tanda kutip Gen Z atau milenial itu berapa persen dari total itu setiap rekrutmen dalam satu karyawan seperti itu. Tantangannya memang seringkali kan kita memberikan sesuatu udah dapat ilmu banyak itu tadi kata Gen Z mudah untuk pindah ke lain hati kan seperti itu, dimana dia ataupun dalam hal tentu dari sisi pressure seperti itu sudah tidak nyaman ya udah lost nothing tulus lah kan seperti itu. Tantangan juga seperti itu. Kita harus melakukan sesuatu yang bagaimana mentransfer knowledge, kemudian sudah knowledge dengan mudah misalkan ataupun teman-teman ini berpindah ke lain hati, mungkin ada tantangan lebih bagus dan sebagainya kan. Kalau kita bila dibilang kan pasti rumput tetangga lebih indah kan gitu, hijau kan. Dari 250 something tadi itu yang Gen-Z-nya udah berapa persen Pak sekarang? Di office kami hampir sekarang udah generasi milenial sama Gen Z ya. Oh, gitu. Jadi yang karena ada pensiun ya. Iya, sudah masa tadi kan udah mulai rata-rata sebagian besar di office ya. Kalau yang di production ada beberapa, karena kita ada tentu kita membutuhkan orang-orang yang expert biasanya seperti itu. Jadi mungkin pengalaman masih belum, tapi dari sisi untuk di organik atau office rata-rata memang banyak kan sekarang hampir 50% kalau bilang hampir sudah milenial sama Gen Z teman. Oke, ya sesuai dengan demografi ya. Iya, sekarang sudah mulai masuk banyak. Gen X-nya sudah mulai masuk pensiun kebanyakan. Iya, sudah mulai masuk Ibu. Oke. Pak, ini kalau misalnya tadi kan ada beberapa regulasi yang menurut saya itu dipenuhin gitu ya untuk mempertahankan sustainability. Iya. Nah, apakah ada cara lain Pak untuk mempertahankan value added dari atau
dari Berdikari sendiri? Cara-cara yang dilakukan selama ini gimana untuk mempertahankan tadi competitive advantage-nya? Tentu tentu yang paling utama di bisnis ini kan bisnis kreatif ya kita bilang. Inovasi tentu penting. Bagaimana kita menggerakkan seluruh tadi Gen Z ataupun itu juga butuh kita, karena disitulah kita mendapatkan ide-ide mereka untuk dalam hal sisi kreativitas seperti itu penting sekali. Kemudian dari situ kita bisa tahu apa nih yang lagi ngetren, apa dari kacamata mereka seperti apa, desain produk, bagaimana itu. Kemudian bagaimana keberlangsungan bisnis bisa berjalan, tentu tidak lebih dari bagaimana kita menjaga semua, tidak hanya proses tapi hasil-hasilnya, karena hasil-hasil dari sisi quality control misalkan seperti itu, tentu tidak bisa dipungkirin hasil kalau selama proses tidak harus bagus juga dalam sisi quality assurance-nya misalkan seperti itu. Itu yang kami jaga, bagaimana itu bisa menekan tanda kutip bisa sustain seperti, sehingga kami mendapatkan kepercayaan kurang lebih hampir 20 tahun dari buyer kami untuk tetap eksis di bisnis seperti ini. Karena memang itu yang menjadi modal kami, buyer ini ataupun ekspor tadi sama mereka sudah pasti akan menaruh kepercayaan kepada kami bagaimana kita maintenance seperti itu, sehingga itu hal-hal yang tadi misalkan investasi dari sisi regulasi dan sebagainya bisa kita penuhi, ataupun itu juga menjadi tidak hanya seperti itu. Tinggal sebenarnya regulasi, ada beberapa regulasi yang by permintaan buyer selama dia mau main di posisi mana kan seperti itu. Nah, seperti itu. Yang penting tadi kualitas, kemudian inovasi, ya. Kemudian juga mungkin pada saat ini kita melakukan adalah kolaborasi. Ya kan, kolaborasi penting bagi kami, tidak hanya sebagai kompetitor tapi kita berkolaborasi dengan beberapa sesama pelaku bisnis furniture. Sudah dilakukan juga ya, sudah Pak? Juga. Jadi misalkan tadi kami bidang furniture indoor misalkan, outdoor. Teman-teman ada furniture indoor. Nah, kita bisa kolaborasi seperti itu. Saling berbagi pasar seperti itu. Kemudian kami juga kolaborasi dengan beberapa teman-teman di desainer, desain produk misalkan, dengan arsitek yang mungkin dia memahami bagaimana sebuah produk, atau kita masuk ke pasar yang project misalkan seperti itu, kita kolaborasi seperti itu. Kemudian juga tadi tidak memberikan PHP, tentunya tadi sudah tahu kemampuan kapasitas seperti itu, kita tidak bisa menerima semuanya, itu pasti menjadi modal dasar kita untuk bisa dipercaya kepada buyer ataupun pada customer seperti itu. Itu sih dari saya mungkin. Ya. Kedepannya ada rencana untuk memperluas market, Pak? Pasti, karena sustainability harus seperti itu, bagaimana bisa menjaga perluasan market seperti itu, Pak. Ya, kalau yang sekarang rutin sudah itu ke Jerman ya, yang dari awal ya, dari awal sampai sekarang masih jalan terus. Selain Jerman kemana nih? Kita coba masuk sekarang ini sudah masuk ke pasar Australia. Kalau kemudian di Asia kita masuk juga. Kenapa pilih salah satu itu? Karena dari sisi geografisnya tadi, di mana pada saat mereka musim panas berkebalikan dengan Australia musim dingin. Walaupun nilainya atau value-nya masih kecil, kan kita masih baru ya pasti, tapi itu menjadi pintu masuk kami untuk pasar itu yang tidak bergantung seperti itu. Karena sekarang ini juga Eropa lagi kondisinya geopolitiknya cukup rentan ya kan, sehingga mempengaruhi dari sisi supply chain-nya, dari biaya logistik yang cukup tinggi, sehingga kita bagaimana meng-create pasar tadi tidak bergantung pada Eropa misalkan, tapi Eropa masih tetap bagus, Pak. Karena memang lebih tinggi sekarang Amerika, dimanapun Amerika paling tertinggi pasar market itu yang dikuasai, share market share-nya seperti itu. Berdikari juga sudah kirim ke sana? Ya, sudah masuk ke Amerika, karena itu menjadi menarik kan bagi kita, kuenya kan cukup besar juga di situ yang harus kita dapatkan kan gitu. Itu sih. Ya. Kalau ekspor kayak begini nih, skema pembayarannya seperti apa, Pak? Kalau boleh di-spill begitu, apakah ketika pesan itu 50% terus atau bayarnya mundur semua? Kalau pengen tahu, kalau nanti kan bisa dilihat, modalnya gede ternyata ya. Berdikari duitnya banyak. Ya enggak juga, Pak. Tapi tapi tetap aja memang itu menjadi manajemen risiko kita ya, untuk bekerja sama dengan perusahaan luar. Tentu kita ada payung, contohnya kita memakai LC seperti itu. Itu bisa digunakan, atau bayar yang sudah bekerja cukup lama kita pakai TT seperti itu. Dengan konsep pasti sama, Pak, semuanya. Untuk kepastian order, kepastian itu pasti ada down payment seperti itu, udah berlaku umum lah itu seperti itu. Kan jangan sampai kita produksi capek-capek ternyata mereka cancel dan kita udah
sudah jauh kan rugi juga kan. Seperti itu hampir sama udah lumrah lah bisa. Tapi so far belum ada pengalaman yang Alhamdulillah wa syukurillah sampai saat ini belum sampai ke termasuk situ. juga belum ada pengalaman untuk misalnya barang udah dikirim ternyata ditolak karena ada cacat produksi atau apa. Oh, kalau itu pasti kita nggak memungkirin karena handmade. Oke. Ya. Iya. Karena handmade pasti ada cacat ya kan, tapi bagaimana atau reject ya itu tadi bagaimana kita menjaga prosesnya ini agar sampai di sana masih aman. Karena kita aja misalkan siapa tahu pada saat kita sudah cek semuanya, pada saat sampai di sana ternyata ada sesuatu, entah itu di dalam kontainer atau di dalam kapal atau entah itu dari sisi barang kita sendiri yang kurang, dari sisi tim kami bisa kurang jeli. Tapi so far kita punya toleransi berapa persen untuk kita sebagai itu, tapi tidak mungkin kita kembali kirim ke kami ke sini itu nggak mungkin karena udah biayanya lebih mahal loh. Oh iya. Karena jadi import nanti berarti kita. Terus iya berarti harus dicarikan market di tempat yang lain begitu ya Pak? Ya paling tidak kita sudah perhitungkan berapa untuk persentase terkait dengan defect tersebut ataupun reject tersebut ya Pak. Itu pasti kita sampaikan lah dari awal perjanjian seperti itu sih. Iya oke. Sayang sih waktu kita sudah mendekati akhir dan Bu Novi sudah mencatat jadi akan merangkum ya apa kesimpulan kita hari ini. Ternyata peluang untuk tantangan untuk bisnis furniture itu ekspor furniture masih oke. Gimana Bu Novi? Jadi kalau tadi dari cerita-ceritanya memang tough banget gitu ya, tough karena ya ini alam gitu ya, bahan bakunya dari alam, regulasinya luar biasa dan ketentuan-ketentuan yang mengatur juga luar biasa. Tapi namanya bisnis Mas, jadi harus cari pasti cuannya ada. Harus cuan. Dan harus cari peluang-peluang dan tadi salah satu kuncinya adalah di inovasi Pak. Dan ini karena tadi juga disebutkan salah satu selain inovasi juga kolaborasi ya tadi juga seperti itu Pak. Nah mungkin ada yang bisa di-sharing kira-kira kalau ini peluang kerjasama atau kolaborasi dari industri apa yang bisa gandengan tangan karena gitu dengan tadi sempat disebut-sebut bahwa Berdikari juga punya binaan ya. Nah itu mungkin siapa yang bisa industri apa yang mungkin diajak bisa untuk berkolaborasi Pak? Ya beberapa hal kami juga punya binaan khususnya UMKM. Misalkan kan kami juga ada beberapa binaan yang sejalan dengan produk kami ada. Misalkan itu kita kan nggak semuanya ini dikerjakan dalam satu pabrik. Pasti membutuhkan outsource seperti itu. Itu biasanya kita dengan kualitas pengawasan kami semuanya itu menjadi sebagai mitra kami untuk bisa produksi seperti itu. Lebih ke apa itu Pak? Ornamen-ornamennya dari furniture? Lebih banyak ke proses produksinya ya, pekerjaan yang tidak bisa kita mengcover seperti itu. Contoh misalkan kita ada beberapa pakai weaving ataupun anyaman seperti itu. Kemudian ada finishing yang memerlukan powder coating misalnya itu industri terpisah. Lebih ke finishing berarti ya, ada lebih ke beberapa finishingnya, ada komponen juga kita kerjakan kepada pihak UMKM seperti itu. Kami juga membuka beberapa UMKM juga binaan secara langsung membantu dalam tanda kutip kita memiliki beberapa bahan waste yang mungkin tidak optimal dikerjakan di kami kerjakan ke UMKM kemudian yang memproduksi kemudian kami coba untuk menawarkan atau jual di produk menjadi bundling di dalam produk kami bisa terkait dengan home dekorasi atau homemade seperti itu. Jadi seperti tapi tentunya dekorasi dulu ya. Iya. Dan cara untuk menawarkan dirinya seperti apa Pak buat UMKM supaya dilirik sama Pak Direktur ini? Pasti harus secara kami punya tim yang melakukan sifatnya pengadaan seperti itu. Jadi mitra di situ mereka akan melihat. Kami juga mempunyai tim yang bisa melihat kemampuan juga apakah masuk atau tidak seperti itu sih UMKM. Jadi tidak mungkin tantangan kita UMKM itu mungkin bukan tantangan ya mungkin beberapa hal mereka menyangkut menjaga kualitas itu yang menjadi PR kita sama-sama. Konsistensi dan kemampuan mereka menyatakan sanggup pada saat deadline-nya kadang masih betul. Jadi itu tadi pengalaman kami jadi PR juga sama-sama kalau memang kita tidak berapa besar kapasitas kita, berapa besar kita itu harus menjadi kepercayaan kita sama-sama. Jadi kita hanya
kalau ingin bisnis sustainable, yaitu tadi menjaga kepercayaan itu yang terpenting. Iya. Itu seperti itu sih. Iya, ingat bahwa ini tidak menjual di pasar Keputaran atau Iya. atau Kedurus ya. Ini jualnya ke Jerman. Jual putus seperti itu kan. Iya, Kita jual. butuh bisnis yang berlanjut. Yang berkelanjutan, sustainable ya. Oke, baik. Bu Novi masih ada lagi cukup? Cukup dari saya. Ya. Silakan ditutup kalau begitu. Waduh, ini bagian nutup ini gimana ya sih? Oke. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Dwi Wahyu Aprianto, Iya, Direktur terima PT kasih Berdikari atas Mebel waktunya. Nusantara. Senang bisa ngobrol, bisa belajar banyak meskipun cuma dengar ceritanya, tapi menarik ya bisnis peluang dan tantangan bisnis Iya. ekspor furniture ini. Furniture. Kapan-kapan mudah-mudahan kita ada waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Siap. Ya? Kami menyediakan waktu untuk Pak Aldi khusus. Oke, luar Untuk khusus biasa. pendengar Merkuri juga. Untuk pendengar Merkuri juga. Oke, baik. Bu Novi, terima kasih banyak sudah menemani saya di sela-sela kesibukan. Jangan lupa besok datang ya. Ya oke, ini tadi lolos atau enggak nih? Oh, lolos lah. Besok kita dalami lagi. Nanti narasumbernya langsung sama Bu Novi. Saya cuma mantu-mantu gini aja. Oke. Baik. Terima kasih sahabat Terima kasih. Merkuri. Kita akhiri sampai di sini dialog Rumah Manajemen kerja bareng AMA Surabaya dengan 96 FM Merkuri ya. Kita ketemu dalam dialog Rumah Manajemen selanjutnya. Sampai jumpa.